Hasil pertandingan BRI Super League pekan ke-27. Kita mulai dari pertandingan pertama, pertandingan yang sangat menarik, pertandingan antara dua tim yang pernah mencetak sejarah di sepak bola Indonesia. Jadi dua tim ini adalah dua tim yang berhasil back to back juara di sepak bola Indonesia guys, yaitu Persib Bandung dan juga Bali United yang saling bertemu di pekan ke-27. Pertandingannya sendiri berlangsung di GBLA guys. Nah, dengan kemenangan 3-2 yang berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung. Skornya 3-2 dan pertandingannya ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat panas karena saling jual beli serangan guys gitu. Nah, walaupun Persib bermain dengan 10 orang, setelah peluit panjang ditiupkan, akhirnya Persib berhasil mengamankan 3 poin di GBLA dan kemenangan ini juga memperpanjang rekor ya. Persib belum terkalahkan di kandang sendiri di musim ini guys. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan Persib di GBLA di musim ini, dan uniknya setelah lama Persib itu tidak kebobolan di GBLA ya. Kebobolan terakhir itu kalau nggak salah ada di putaran pertama ketika Persib harus melawan Borneo, dan setelah itu sekarang kalau nggak salah hampir 20 pertandingan kalau nggak salah, sekarang GBLA berhasil dijebol lagi guys oleh pemain Bali United. Skornya sendiri 3-2, 3 gol Persib diciptakan oleh Ramon Tanque, kemudian ada Luciano Guaikosea, dan juga yang terakhir ada Barba yang sangat fantastis banget di pertandingan kali ini. Kemudian gol dari Bali United itu diciptakan oleh Yachida dan juga Jordi Bruin ya. Nah, dari hasil pertandingan ini Persib masih kokoh di puncak klasemen karena berhasil mengamankan 3 poin dan kembali memperpanjang jarak dari Borneo FC yang terus mengejar Persib di posisi kedua ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, pertandingan antara Persis Solo melawan Semen Padang yang berakhir dengan kemenangan Persis Solo dengan skor 2-1, di mana gol Persis Solo diciptakan oleh Maricik dan juga Tumbas. Sementara gol dari Semen Padang diciptakan oleh gol bunuh diri dari Tan ya, dari pemain belakangnya Persis Solo dari pemain belakangnya Semen Padang, sorry gue salah ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, pertandingan terakhir di pekan ke-27 ini, pertandingan dari dua klub baru dan dua klub underdog di sepak bola Indonesia yang di era sekarang gitu, yaitu Malut United dan juga Dewa United. Nah, pertandingannya sendiri berlangsung di Maluku Utara ya, di mana Malut selaku tuan rumah berhasil dikalahkan oleh Dewa United dengan skor 2-1. Gol dari Dewa United diciptakan oleh brace dari Alex Martins Ferreira. Jadi Alex Martin berhasil menciptakan brace. Kemudian gol dari Malut itu diciptakan oleh David da Silva. Patut kita ingat, dua pemain ini adalah dua pemain yang sedang saling mengejar satu sama lain di papan top scorer BRI Super League di musim ini guys. Nah, ketika kedua tim mereka bertemu, keduanya gacor ya, masing-masing mencetak penalti, dan David, walaupun memang DDS itu golnya itu diciptakan dari titik putih, tapi tetap saja keduanya itu benar-benar gacor banget gitu guys. Nah, mungkin kita lanjut bahas klasemen ya, karena pekan ke-27 ini semua pertandingannya sudah selesai, dan juga kita akan menantikan pertandingan next matchnya itu minggu depan yang sudah masuk ke pekan ke-28 hingga ke pekan 27 posisi di klasemen. Jadi gue pengen bahas 5 besarnya saja ya, 5 besarnya, karena 5 besar ini adalah klub-klub yang memiliki potensi untuk menjuarai BRI Super League. Nah, jadi hingga ke pekan 27 title race dari BRI Super League itu semakin menarik banget karena saling mengejar satu sama lain. Nah, walaupun memang dari pekan ke-26 ke 27 ini tidak ada posisi yang berganti gitu, atau tidak ada klub yang menggusur klub lainnya. Di posisi pertama masih ada Persib Bandung dengan 64 poin. Kemudian disusul oleh Borneo FC dengan 60 poin. Kemudian disusul oleh Persija Jakarta dengan 55 poin. Nah, FYI juga untuk kalian, 3 besar klasemen sekarang Persib, Borneo dan juga Persija itu di pekan ke-27 masing-masing berhasil mendapatkan berhasil mendapatkan 3 poin, dan ketiganya juga
bisa dikatakan subur di pekan ke-27 karena Borneo kemarin membantai Biak dengan skor 5-1, kemudian Persija Jakarta berhasil menang melawan Persebaya 3-0. Bahkan Mauricio Souza pelatihnya Persija itu mengatakan jika harusnya kita bisa menciptakan gol lebih banyak, katanya tidak hanya 3 gol katanya. Dan Persib berhasil menciptakan 3 gol walaupun memang skor akhirnya 3-2, tapi bisa dikatakan gacor semua 3 besar ini. Nah, hal ini berbeda dengan peringkat keempat di klasemen yaitu Malut United yang mengalami kekalahan dari Dewa United dengan skor 2-1. Malut sekarang ada di posisi 4 dengan 46 poin. Kemudian di posisi kelima ada Bayangkara FC. Nah, Bayangkara FC ini nasibnya sama seperti Malut karena di pekan ke-27 mereka mengalami kekalahan dari Persijap Jepara. Bayangkara sekarang di posisi 5 dengan 44 poin. Jadi posisi di klasemen ini tidak berubah sama sekali di pekan ke-27 ya. Nah, mungkin kita akan lihat nextnya di pekan ke-28. Tapi dengan tidak berubahnya posisi di klasemen ini bukan berarti tidak menarik. Ini menurut gue sangat menarik. Mengapa? Karena tetap selisih poin dari masing-masing posisi itu saling berdekatan dan memiliki potensi yang besar untuk saling menggusur ya. Puncak klasemen Persib masih ada kemungkinan bisa digusur oleh Borneo FC karena selisih poinnya itu hanya 4 poin. Nah, kemudian Persija dan juga Borneo memiliki selisih 5 poin. Jadi masih ada kemungkinan 3 klub ini memiliki kemungkinan yang besar untuk menjuarai BRI Super League gitu. Walaupun memang Persib yang lebih diunggulkan. Kalau misalkan kita ngomongin persentase, Persib memiliki chance itu 50%, kemudian disusul Borneo 30% dan Persija menurut gua hanya 20%. Nah, coba menurut kalian setuju nggak? Kalau nggak setuju, coba tulis di kolom komentar guys. Nah, setelah kita bahas hasil pertandingan dan juga klasemen, mungkin kita lanjut bahas top scorer dan juga top assist hingga pekan ke-27. Mungkin kita bahas dari top skor dulu. Nah, hingga pekan ke-27 top skor sang pemuncak papan top skor masih dipegang oleh DDS. DDS itu di pekan ke-26 mengoleksi 16 gol. Di pekan ke-27 dia berhasil menciptakan 1 gol lagi dan sekarang dia sudah mengoleksi 17 gol. Kemudian disusul oleh Mariano Peralta yang kemarin ketika melawan Biak itu dia berhasil brace dan dia berhasil menambahkan 2 gol dan dia naik peringkat ke posisi 2 dengan 15 gol. Kemudian disusul oleh Alex Martin. Alex Martin juga yang benar-benar nyiptain brace dan juga gacor lagi ya. Dia kan ketika melawan Malut brace. Nah, kemudian ini juga membuat dia naik ke posisi 3 dengan 14 gol. Kemudian disusul oleh Dalberto dari Arema dengan 14 gol dan yang terakhir kelima Maxwell Souza dari Persija Jakarta dengan 14 gol. Nah, patut diingat di 2 pertandingan terakhir Souza itu belum nyetak gol kalau nggak salah ya. Jadi tadinya itu DDS di urutan pertama dengan 16 gol, kemudian disusul oleh Souza di posisi kedua dengan 14 gol. Nah, akibat Mariano Peralta, Alex Martin yang berhasil brace di pekan ke-27 ini, maka posisi dari Dalberto dan juga Maxwell Souza itu digusur oleh Mariano Peralta dan juga Alex Martin, dan itu adalah top scorer sementara hingga pekan 27 guys. Nah, setelah top skor kita lanjut ke top assist hingga pekan ke-27. Top assist ini sedikit unik karena ada satu pemain yang dia itu bisa nyiptain gol, dia juga bisa ciptakan assist gitu. Nah, di posisi pertama ada Mariano Peralta dengan 10 assist. Ya, golnya Peralta itu di musim ini 15 gol, assistnya itu 10 gol. Menurut gua kalau misalkan Peralta konsisten hingga akhir musim, mungkin dia akan menjadi best player di musim ini gitu. Karena catatan dari gol dan juga assistnya banyak, kemudian klubnya juga ada di 3 besar. Borneo kan sekarang ada di posisi kedua. Kalau konsisten sampai akhir, sepertinya Peralta akan menjadi best player di musim ini gitu guys. Nah, kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju atau tidak, coba tulis di kolom komentar. Kemudian disusul oleh Ezra Walian yang sudah mengoleksi 9 assist di posisi kedua. Kemudian di posisi ketiga ada Tyron Del Pino dengan 9 assist. Nah, di posisi keempat ada Berguinho ya yang sudah mengoleksi 8 assist, dan di posisi kelima ada Alano dari Persija dengan 8
assist. Nah, itulah top assist, top score dan juga top assist hingga ke pekan 27 BRI Super League. Menurut kalian kalau misalkan hingga nanti pekan ke-34 atau pekan terakhir BRI Super League, apakah urutan dari top score dan juga top assist ini akan berubah? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan siapa yang paling kalian jagokan? Siapa klub yang akan menjuari BRI Super League? Kemudian siapa top skornya, siapa top assistnya, dan satu lagi siapa best playernya? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saksikan terus update seputar sepak bola Indonesia hanya di Sliding Tackle guys. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.